Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami kelompok 1 dari 12 IPA 2 akan menjelaskan tentang pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan kacang hijau. Oke, langsung saja ke anggota kelompoknya. Anggota kelompok kami yang pertama ada Ahmad Fatih, yang kedua Brahma Mahardika, Jingga Ramadinta, Maryam Putri, Muhammad Fadan Bilfagi, Muhammad Fawas, Muhammad Ilham, Raihan Yumna, dan Salsabila Elis dan Safa Naila. Yang pertama adalah latar belakang. Setiap makhluk hidup tentunya akan mengalami proses pertumbuhan. Begitu pula pada tanaman. Dalam proses pertumbuhan pada tanaman dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah media tanam yang digunakan. Maka dari itu, untuk mengetahui pengaruh dari faktor tersebut, kami mengadakan percobaan terhadap pertumbuhan kacang hijau dengan media tanam yang berbeda, seperti media kapas, media tanah, dan juga media pasir. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui efek dan pengaruh media tanam yang berbeda-beda pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Selanjutnya ada metode penanaman. Metode penanaman yang kita pakai di sini yaitu menggunakan 3 media tanam. Yang pertama ada media tanam kapas, yang kedua ada media tanam tanah, yang ketiga ada media tanam pasir. Nah, alasan mengapa kita mencoba di berbagai media tanam yaitu karena ingin mengetahui apakah media tanam berpengaruh pada pertumbuhan tanaman kacang hijau. Yang pertama, langkah penanamannya ada siapkan biji kacang hijau. Yang kedua, siapkan beberapa kapas. Di sini kita memakai 1 sampai 3 kapas ya. Lalu masukkan kapasnya ke dalam gelas. Bebas gelasnya mau gelas plastik, yang penting bisa menampung kapas dan kacang hijaunya. Lalu masukkan kacang hijau ke dalam gelas dan kacang hijaunya disiram setiap hari. Di sini ada media kapas, dan media kapas ini dilakukan oleh beberapa orang, dan pada orang pertama, percobaan penanaman dilakukan selama kurang lebih 12 hari, dan didapatkan hasil pada hari pertama, yaitu penanaman biji kacang hijau, belum muncul kecambah. Dan pada hari kedua, biji mulai pecah dan kecambah mulai terlihat. Dan pada hari ketiga sampai ke-6, kecambah tumbuh hingga ukuran 4 cm sampai 5,5 cm. Dan pada hari ke-7 sampai ke-8, daun pun mulai menghijau dan batang meninggi sampai 8,5 cm. Dan pada hari ke-9, batang kacang hijau meninggi sampai kurang lebih 10,3 cm. Dan pada hari ke-10 sampai hari ke-12, batang kacang hijau meninggi sampai kurang lebih 13,5 cm. Dan di sini daun terlihat segar dan juga tegak. Kita lanjut ke percobaan media kapas pada orang kedua. Di sini, orang kedua melakukan percobaan selama kurang lebih 10 hari dan didapatkan hasil pada hari pertama. Ini baru mulai menanam, jadi belum terlihat perubahan apapun. Dan pada hari kedua, biji kacang hijau mulai terbuka dan mulai muncul kecambah sedikit demi sedikit. Pada hari ketiga sampai ke hari keempat, baru mulai muncul batang dan juga daun kacang hijau. Pada hari kelima, batang pun mulai memanjang dan daun semakin terlihat. Dan pada hari ke-6 sampai hari ke-7, batang terus memanjang, kecambah pun hilang, dan terlihat daun kecil sepenuhnya. Pada hari ke-9 sampai hari ke-10, ini adalah akhir dari percobaan tersebut, yaitu tanaman mulai layu dan juga mati. Dan di sini adalah slide dari progres media kapas yang dilakukan oleh orang kedua. Di sini terlihat sangat jelas pada hari pertama, yaitu proses penanaman biji kacang hijau, dan hingga pada hari terakhir, yaitu pada day ke-10, kacang hijau mulai layu dan juga mati.
Untuk hari pertama belum terlihat ada perubahan karena baru ditanam. Lalu untuk hari kedua akarnya mulai keluar dari biji. Hari ketiga akar sudah tumbuh sepanjang 1 cm. Hari keempat batang dan daun sudah mulai tumbuh. Hari kelima batang meninggi dan daun melebar. Hari keenam dan seterusnya batang dan daun terus membesar diikuti kecambah yang lain. Laporan pada media pasir di hari pertama itu belum menunjukkan tanda-tanda tumbuh. Di hari kedua juga belum menunjukkan tanda tumbuh. Di nomor 3 kami mulai resah karena belum tumbuh juga. Di hari keempat kami juga mulai putus asa karena belum tumbuh. Di hari kelima akhirnya tidak tumbuh, dan di hari yang terakhir tinggal kenangan saja. Layaknya cinta yang tidak akan tumbuh jika rasa tidak ditaruh pada tempat yang semestinya. Terima kasih. Nah, kesimpulannya adalah selain tingkat intensitas cahaya dan penyiraman, media tanam juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Yang di sini mengambil contoh dari tumbuhan kacang hijau. Dilihat dari pertumbuhan tanaman lebih pesat pada media kapas dan tanah dibandingkan pada media pasir. Itu saja pengaruh media terhadap pertumbuhan kacang hijau dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.